Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in fi mabanil Islam wa qawaidil ahkam, di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang didatangkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang menjelaskan tentang pokok-pokok Islam dan kaidah-kaidah hukum. Perlu kita ingat ini ya. Jadi tema 40 hadis ini itu hadis yang menjelaskan tentang pokok-pokok agama dan kaidah-kaidah hukum. Maka Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis-hadis ini yang menjadi kaidah-kaidah, rumus-rumus dasar. Sebagaimana bulan lalu kita bahas hadis la darar wa la dirar. Tak boleh kita melakukan hal yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Tidak boleh juga kita melakukan hal yang bisa membahayakan orang lain. Itu kan jadi kaidah itu. Di dalam masalah hukum menjadi kaidah yang kemudian oleh para fuqaha, para ulama fiqih dimasukkan ke dalam kaidah fiqhiyah dengan cabang-cabangnya, seperti misalnya ad-dararu yuzal, mara bahaya harus diupayakan agar dihilangkan. Dan juga seperti kaidah ad-darar la yuzalu bid-darar, satu mara bahaya tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan mara bahaya yang sama, setara, atau bahkan lebih berat lagi. Idza ta'arada mafsadatani ru'iya akhaffuhuma dararan. Apabila ada dua hal yang bisa mendatangkan kerusakan, maka yang diambil adalah yang paling ringan dampak buruknya. Itu semua cabang dari hadis la darar wa la dirar. Ya, ini artinya bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memilih hadis-hadis yang itu menjadi poin-poin penting di dalam agama Islam dan kaidah-kaidahnya. Sehingga ya memang tidak banyak hadisnya yang didatangkan. Jadi yang didatangkan hadis ya sekitar 42-an hadis yang dimana itu menjadi pokok-pokok penting di dalam agama. Sehingga siapa orang yang mempelajarinya, memahaminya, maka dia niscaya akan memahami pokok-pokok poin-poin penting di dalam agama Islam.
Itulah mengapa para ulama sangat mendorong agar kita mempelajari hadis-hadis yang ada di dalam Al-Arba'in ini, dengan memahaminya tentunya, bukan hanya sekedar lewat saja. Kalau lewat dibacakan matannya, terjemahnya selesai, tapi dengan penjelasan-penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk pada al-haditsu tsalitsu wa tsalathun, hadis yang ke-33, yaitu ini hadis ini membicarakan tentang pokok-pokok dalam memberikan keputusan ketika ada sengketa. Maka para ulama katakan hadis ini, hadis ats-tsalits wa tsalathun, hadis ke-33 ini adalah merupakan aslun fil qada, adalah merupakan salah satu pokok dasar dalam menetapkan satu keputusan yang apabila terjadi persengketaan, terjadi pertikaian. Karena manusia itu seringkali terjadi pertikaian, memang sudah menjadi salah satu bagian dari tabiatnya manusia, senang bertikai, senang berselisih. Iya, mungkin kalau bahasa kita sekarang senangnya nyentrik gitu, lain daripada yang lain, akhirnya jadi menyelisihi yang lain. Nah, hadis ini yaitu hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, an Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law yu'tan nasu bidakwahum, kalau seandainya setiap orang dia diberi sesuai dengan pengakuannya, ladda'a rijalun amwala qaumin, niscaya orang akan mudah mengaku harta orang lain punya dia, karena asal ngaku dibenarkan. Makanya nggak setiap pengakuan dibenarkan, karena kalau setiap pengakuan dibenarkan maka nanti akan ada orang yang bermudah-mudah dalam mengakui harta orang lain. Ini punya saya nih. Wa dima'ahum, bahkan bisa jadi juga akan ada orang yang bermudah-mudah mengklaim bahwa ada anggota keluarganya yang dibunuh. Ya, kalau dia mengklaim begitu kan ada dua pilihan dia bisa dapat. Yang pertama qisas, yang kedua adalah diat. Harta lagi bukan itu, diat itu. Harta lagi 100 ekor unta. Walakinnal bayyinata 'alal mudda'i, tapi bagi orang yang mengklaim sesuatu dia harus mendatangkan bukti. Nggak bisa hanya sekedar mengaku, tapi harus datangkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Jadi misalnya ada seseorang datang mengaku, ini tanah saya, mana buktinya? Ini buktinya. Nah, ketika dia sudah datangkan bukti, misalnya ada lawannya mengatakan enggak, ini punya saya, maka lawannya itu bersumpah. Jadi tidak setiap pengakuan dibenarkan. Nah, hadis ini dikata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala haditsun hasanun rawahul Baihaqi. Hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra, dan wa ba'duhu fi sahihain, sebagian hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, yang di dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga dari sahabat Abdullah ibn Abbas dengan redaksi law yu'tan nasu bidakwahum, kalau seandainya manusia dibenarkan semua pengakuannya, la dhahaba dima'u qaumin wa amwaluhum, niscaya akan hilanglah harta satu kaum dan juga darah mereka. Artinya orang akan sembarangan mengaku, mengklaim.
Lalu kemudian Nabi SAW sabdakan, al-yaminu alal mudda'a alaih, yang bersumpah itu adalah yang dituduh. Mudda'a alaih itu orang yang dituduh, dia bersumpah. Nah kalau yang dalam redaksi sebelumnya ala man angkar, bagi orang yang mengingkari, yaitu tertuduh itu. Jadi ini ada beberapa istilah ya. Jadi dakwah itu artinya tuduhan atau klaim. Dakwah bisa berarti tuduhan ataupun klaim, itu namanya dakwah. Beda dengan dakwah. Kalau dakwah itu pakai ta al-marbutah, itu menyeru, ngajak orang, itu namanya dakwah. Nah kalau di kita dalam bahasa Indonesia dakwaan, itu dari bahasa Arab. Dakwaan itu berarti tadi dakwah. Seseorang mengaku harta itu punya dia, atau dia menuduh orang lain melakukan sesuatu atas dirinya atau hartanya atau keluarganya. Dakwaan, kita nyebutnya dakwaan. Nah tidak setiap dakwah dibenarkan, kecuali dia bisa mendatangkan al-bayyinah. Nah al-bayyinah itu adalah segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran atau membuktikan kebenaran. Bisa berupa saksi, itu termasuk bayyinah, atau kemudian yang lainnya. Mungkin kalau kayak kita sekarang barang-barang, kalau kita sekarang surat-surat misalnya, dia mengklaim ini tanah saya, yang satunya lagi bukan, ini tanah saya. Yang klaim duluan itu yang disebut mudda'i. Yang mengklaim terlebih dahulu itu adalah mudda'i. Maka dia harus datangkan buktinya. Apa buktinya kalau ini tanah Anda? Mana surat-suratnya? Surat-suratnya pun harus diperiksa. Zaman dulu kan tidak ada, zamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu nggak ada yang namanya surat-surat, itu nggak ada. Surat tanah nggak ada. Surat kendaraan nggak ada. Orang punya onta, punya keledai, nggak ada suratnya itu zaman itu. Nggak ada STNK-nya, nggak ada. BPKB-nya nggak ada. Nggak ada BPKB onta itu nggak ada. Gitu. Kan ini kendaraan juga bisa dikendaraan, cuman nggak bermotor, dia nggak ada motornya, ya kaki itu. Tidak ada surat-suratnya kendaraan, nggak ada suratnya rumah, nggak ada suratnya, nggak ada suratnya. Emas nggak ada suratnya, nggak ada. Kayak ibu-ibu beli perhiasan ada suratnya nggak? Ada. Itu nggak ada, orang zaman dulu nggak ada. Dia beli emas, punya emas, nggak ada suratnya, nggak ada suratnya, nggak ada. Anda bisa bayangkan di masa itu tak ada surat-surat seperti itu. Lalu kemudian mungkin kalau kita bahasakan sistem peradilan sangat sederhana seperti ini. Pokoknya Anda datengin bukti, saksi ada atau enggak. Ketika enggak ada, maka tinggal yang dituduh itu, Anda berani sumpah enggak? Enggak berani, ya udah berarti Anda yang salah. Bahasa kitanya begitulah. Atau dia mengaku sesuatu tapi tidak punya bukti, ya enggak juga dianggap buktinya, enggak ada bukti, ya sudah. Saksi ada? Nggak ada, ya udah. Nah perlu kita sadari, ini ada hal yang menarik. Di masa itu kita lagi ngomong masyarakat para sahabat atau para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yang kemudian dikenal dengan istilah as-salafus salih. Generasi terdahulu nggak ada surat-surat begitu, karena mereka generasi yang telah mendapatkan pujian dari Allah Rabbul Alamin dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang mereka memiliki tabiat yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, sehingga nggak ada surat, nggak ada masalah. Ya, mereka pun adalah generasi yang dalam hal urusan dunia tidak terlampau melekat pada hati mereka. Sehingga apa, sesuatu itu hilang, ya udah mau gimana lagi, udah selesai sudah. Kayak Anda misalnya punya BPKB, punya STNK, tapi motornya hilang, nggak ada. Lu buat apa tuh surat? Buat apa tuh surat?
Ada itu orang itu, STNK dia pegang, BPKB dia pegang, motornya apa? Udah hilang, nggak tahu kemana. Udah lapor ke polisi segala macam, bawa itu bukti, tapi motornya nggak ketemu. Nah, buat apa tuh surat? Nggak kepake. Jadi ternyata hanya bukti pendukung saja surat-surat tersebut. Ya hanya sebagai bukti dan pendukung saja. Di barangnya hilang, ya udah. Dan mereka pada zaman itu, misalnya ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an datang kepada hakim yang dia tunjuk, sebagian riwayat, dia katakan, saya lihat ada orang dia mengambil atau dia memiliki, menguasai baju perang saya. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian kata hakimnya ini, Anda punya bukti enggak kalau itu punya Anda? Enggak ada. Dipanggil orang Nasrani, ya, orang Nasrani yang memiliki baju perang itu. Ini ada orang atau ada khalifah mengklaim bahwa itu baju perangnya. Kata orang tersebut, orang Nasrani tersebut, nah ini punya saya, orang ada sama saya. Dia ada bukti enggak? Enggak ada. Berani bersumpah enggak? Enggak. Ya udah, berarti itu punya saya. Selesai itu pulang, orang Nasrani ini datangi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sesungguhnya itu keputusan hakim itu adalah keputusan yang datang dari langit ketujuh. Artinya itu keputusan yang benar. Memang kayak begitu secara metodenya. Walaupun akhirnya kemudian tidak, itu namanya hukum manusia ya begitu itu. Ngikutin aturan ini. Bisa tepat, bisa enggak, karena manusia ilmunya terbatas. Dia tidak tahu juga hal-hal yang gaib. Maka keadilan dalam masalah hukum dalam pandangan syariat adalah ketika hakim mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Udah. Karena tadi bisa jadi keputusan hukum yang dia tetapkan itu tidak sesuai seperti semestinya. Tadi contohnya, itu baju perangnya memang miliknya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tapi ternyata di pengadilan karena tidak punya bukti diputuskan itu punya orang itu. Karena memang ternyata barangnya di situ. Prosedur sudah benar itu, secara prosedural sudah tepat. Tapi hasil keputusan keliru. Itu makanya Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah sabdakan, idza hakamal hakim, apabila seorang hakim hendak mengambil satu keputusan, fajtahada, lalu dia berijtihad, sudah ngikutin prosedur ijtihad, fa asaba, lalu keputusan hukumnya benar, falahu ajrani, maka dia dapat 2 pahala. Wa idza akhta, apabila dia keliru dalam memutuskan tentang masalah hukum, falahu ajrun wahid, pahalanya 1, kekeliruannya dimaafkan, diampuni. Kenapa kok diberi seperti itu? Karena kalau harus tepat banget semuanya, nggak akan ada manusia yang mampu. Karena tadi kita sudah katakan ilmunya terbatas, pun tak tahu hal gaib ini yang benar sebenarnya yang mana ini. Tetapi dia tetap harus berusaha semampunya meneliti dan ngikutin aturan sesuai prosedur. Bahasanya sekarang begitu ya, sesuai prosedur. Maka ada beberapa hadis yang mirip seperti hadis ini. Ada beberapa hadis yang mirip serupa dengan hadis ini. Di antaranya hadis diriwayatkan sahabat Wa'il bin Hujr, ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di antaranya. Datang 2 orang dari, yang satu dari Hadramaut, Yaman, yang satu dari suku Kindah. Ini salah satu suku Arab juga. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 orang ini. Lalu orang yang dari Hadramaut ini berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini," maksudnya orang yang dari Bani Kindah itu tadi, "dia telah mengklaim tanah saya punyanya dia. Padahal tanah tersebut punya ayah saya." Nah,
Kata orang yang dari Bani Kindah itu, Rasul, dia tanah saya. Jelas-jelas saya yang ngelola tanah itu, saya tanami. Selama ini nggak ada orang yang mengaku bahwa ini punyanya. Ada tanah kosong, saya tanami, lalu kemudian dari hasilnya saya jual, saya tanami lagi. Selama ini nggak ada yang ngaku, Rasul. Tiba-tiba orang ini ngaku ini punya bapaknya, berarti ini punya dia, katanya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada orang yang dari Hadramaut itu, alaka bayyinatun, kamu punya bukti enggak? Atau ada saksi enggak? Kata orang Hadramaut itu, la, enggak ada. Falaka yaminuhu, kalau begitu sumpah. Ya, sumpah. Jadi itu metodenya. Jadi sumpah, yang tadi tanemin pohonnya itu di tanah tersebut, kamu berani sumpah? Berani. Ya, dia yang dimenangkan. Walaupun memang bisa jadi itu sebenarnya tanahnya orang itu. Bisa jadi. Tapi karena nggak ada bukti. Lah, lalu kemudian, ya Rasulullah, innar rajula fajirun. Kata orang yang Hadramaut itu, Rasul, orang dari Bani Kindah itu orang yang nggak bisa dipercaya. La yubali ala ma halafa alaih wa la yatawarra min syai'in. Dia mah nggak peduli, sumpah juga nekat dia, Rasul, dia akan lakukan. Dia nggak peduli hal itu. Kata Rasulullah SAW, laisa laka minhu illa dzalik. Tapi engkau tidak memiliki apapun dari orang itu kecuali itu aja. Anda nggak punya bukti. Ya, dia suruh bersumpah bahwa itu punyanya. Dia sudah tanami. Terus kata yang orang Hadramaut itu, dia mau orangnya ngaco, Rasul. Sumpah-sumpah aja, dia mah nekat orangnya. Dan orang terdahulu itu, ya juga itu masalah sumpah, nanti hubungannya dengan masalah sumpah. Ya, orang kita sekarang kan sama sumpah gampang. Orang dahulu sama sumpah hati-hati, nggak berani dia. Orang sekarang ini hal-hal sepele aja berani sumpah dia. Na'udzubillah. Makanya seorang tabi'in Kufah itu Ibrahim An-Nakhai, kata Ibrahim An-Nakhai, kami dulu waktu zaman kami masih anak-anak seringkali dipukul sama orang tua kami gara-gara mudah bersumpah, dalam rangka agar supaya kami nggak gampang-gampang bersumpah, karena urusan besar, menyebut nama Allah, bawa nama Allah Rabbul Alamin. Tapi kata Rasul tadi, engkau tidak memiliki apa-apa, bukti nggak punya, maka ya dia yang diminta untuk bersumpah, nggak ada cara lain. Lihat, akhirnya dia pun berani bersumpah. Orang yang nanemin itu berani apa? Berani bersumpah. Ya udah, akhirnya diputuskan tanah itu milik dia. Lalu kemudian ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selesai itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu, beritahukan, amalain halafa ala malihi liyakulahu zulman la yalqayanna Allah wa huwa anhu mu'rid. Kalau memang orang itu nekat berani bersumpah untuk mengambil harta orang lain dengan zalim, maka niscaya dia nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Di dalam redaksi yang lain, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Dalam hadis yang lain, akan berjumpa dengan Allah sedangkan Allah murka kepadanya. Karena hadis ini juga diriwayatkan dari jalur yang lain, yaitu dari jalurnya Al-Ash'ath ibnu Qais. Ya, Al-Ash'ath ibnu Qais. Jadi ceritanya orang yang dari Bani Kindah itu namanya Ash'ath bin Qais. Kalau orang itu nekat berani, atau orang itu nekat berani Ash'ath bin Qais katakan, saya punya perselisihan dengan orang dari Yaman, yang akhirnya kemudian diselesaikan dengan sumpah. Kalau dia nekat berani bersumpah sedangkan dia dusta bohong, maka nanti dia berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin sedangkan Allah Rabbul Alamin murka kepadanya. Nah,
hal-hal yang kayak begini ini di masa sekarang kan orang nggak takut. Allah murka dia nggak takut. Ya, diingatkan neraka malah tambah berani. Neraka, Ustaz, kayak pernah kesono aja katanya. Tambah berani, Allah musta'an. Ini tambah nekat. Makan neraka kayak yang aja. Emang pernah kesono dia katanya. Gitu. Jadi sudah turun kondisinya. Itulah mengapa kalau kita perhatikan dulu di masa para sahabat, kendati pun tidak ada surat dan seterusnya, orang bersaksi diterima. Ya, kenapa begitu? Karena tadi rasa takutnya kepada Allah Rabbul Alamin, rasa takutnya kepada akhirat, rasa takutnya kepada azab begitu besar, sehingga dia cukup bersaksi. Makanya yang namanya saksi, perhatikan, di antara syarat orang itu saksi adalah adil. Adil yang dimaksud para ulama menyebutkan adlur riwayah, adil dalam periwayatan perkataan. Siapa orang yang adil dalam perkataannya ini? Yang pertama adalah orang yang multazimun bitta'ah, orang yang dikenal dia itu konsekuen mengerjakan ketaatan. Itu pertama. Yang kedua, tidak dikenal sebagai pendusta. Udah itu. Makanya hati-hati juga ya ngangkat saksi nikah. Hati-hati, tuh orang kagak sholat diangkat jadi saksi nikah. Jangan. Karena menurut kriteria ini para ulama menyebut dia tidak termasuk orang yang adlur riwayah, bukan termasuk orang yang adil dalam periwayatan atau perkataan. Persaksian kalau nanti pas diminta untuk berbicara misalnya. Yang taat, diketahui dia orang yang taat dan tidak dikenal sebagai pendusta. Tukang bohong dijadiin saksi nikah, jangan. Iya. Tukang judi dijadiin saksi nikah, jangan. Makanya mesti deh kalau nikahan mesti ustadz yang dicariin. Walaupun cuma suruh jadi saksi, non ustadz dicariin. Dia tahu itu ternyata. Oh iya ini persaksiannya setidaknya adlur riwayah gitu ya. Adil dalam periwayatan. Dipercaya dalam perkataannya. Nah, karena zaman kita sudah turun sekarang ini, amanahnya udah turun, rasa takutnya kepada Allah udah, tadi contohnya sumpah juga udah nekat-nekat tuh, maka dibutuhkanlah penguat lagi berupa surat. Berupa apa? Surat. Makanya dulu pernikahan zamannya para sahabat nggak ada suratnya, nggak ada, nggak perlu daftar KUA dulu zamannya para sahabat. Jangan salah paham nih ntar nih, lihat ntar dengernya cuman separoh kedengeran dari luar, nggak perlu ke KUA. Wah kata Ustaz nggak perlu ke KUA, nih recok nih. Enggaknya kalau ngaji itu jangan sambil ngantuk ya, bahaya tuh dengernya separoh-separoh, bahaya itu. Pulang apa tadi Ustaz bilang, katanya agak perlu ke KUA nikah katanya. Nah repot nih. Ini karena kondisi kita menurun sekarang ini, sudah turun. Tadi para sahabat atau generasi setelah mereka yang Rasul telah puji, ya, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik mereka. Thumma ya'ti ba'dahum qaumun, lalu kemudian datang setelah mereka satu kaum, tasbiku syahadatuhum yaminahum, persaksiannya melampaui sumpahnya, wa yaminuhum syahadatahum, sumpahnya melampaui persaksiannya. Artinya diantara maknanya, ya pokoknya saksi-saksi, sumpah-sumpah kagak urusan, mau sumpahnya bohong apa saksinya palsu nggak ada urusan. Bahkan ada yang nekat, nggak tahu apa-apa pun nekat maju jadi saksi, nggak ngerti apa-apa, nekat maju jadi saksi. Kenapa Anda jadi saksi? Ya pokoknya jadi saksi aja, habis dibayar. Di dalam riwayat yang lain disebutkan yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya, mereka jual agama dengan harta dunia. Itu tadi
nekat berani sumpah karena dibayar. Nekat berani jadi saksi karena apa? Karena dibayar. Gitu. Ya orang sekarang surat aja bisa dipalsuin. Surat bisa apa? Dipalsuin, coba. Udah pakai surat tuh, udah pakai ada surat. Itu kan berarti bukti ya. Dalam istilah hadis ya bayyinah, bukti ada. Buktinya mana? Nih suratnya. Ternyata suratnya apa? Aspal katanya. Asli tapi gimana sih maksudnya asli tapi palsu? Kayak asli sih. Tapi ternyata palsu. Allahu Akbar. Lihat. Itu saking menyimpangnya. Udah ada aja menyimpang. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, termasuk lebih-lebih masyarakat Quraisy, mereka yang dipercaya itu perkataan. Yang dipercaya apa? Perkataan. Itulah mengapa orang-orang Quraisy itu jarang diantara mereka yang baca tulis. Baca tulis, hafalan. Dengan kekuatan hafalan udah cukup. Dan kita sudah pernah jelaskan juga bahwa sampai-sampai Al-Quran saja di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, catatan yang dicek dengan hafalan. Jadi yang harus diklarifikasi itu catatannya, bukan hafalannya. Ini ada catatan nih, ini bener apa enggak, diceknya dari hafalan orang. Baca ayat, ini ayatnya yang di sini dicatat lain nih sama yang dia baca. Dikumpulin berapa orang penghafal, misalnya 10 penghafal, bacanya sama, yang dicatat beda. Ini catatan yang dibenerin, bukan hafalan yang disalahin. Kalau sekarang apa? Hafalan kita yang dicek, diklarifikasi dengan catatan. Lihat, kebalik kan? Kebalik udah. Jadi kredibilitas manusia menurun, sehingga butuh catatan. Makanya sekarang kita butuh catatan banyak, buku banyak tuh butuh. Para ulama dulu nggak catat, ya hafal dia soalnya, gitu. Bahkan catatannya yang dibenerin sama dia, salah tuh nggak begitu tuh. Ini dulu zaman dulu santrinya nyatet ya, dia baca dari catatannya, kata kiainya salah, nggak begitu bunyinya, begini nih bunyinya nih. Tulisannya yang dibenerin sama hafalan. Giliran sekarang udah ini kitanya yang hafalannya yang ngaco-ngaco. Makanya dikoreksi dengan catatan. Nah, jadi kita harus perhatikan itu juga. Jadi kenapa kalau ada orang, karena ada sebagian orang ini memahami sesuatu tidak dengan utuh, sehingga buat apa nikah pakai harus ke KUA, ada suratnya segala macam, buat apa? Kan dulu zaman sahabat nggak pakai begitu. Iya, orangnya terpercaya zaman itu, orangnya amanah, takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ya sekarang pakai surat aja orang masih sembarangan, apalagi nggak pakai surat, asal gandeng perempuan aja ntar dia udah nikah saya, mana buktinya? Udah pokoknya nikah katanya. Ya masalah ini. Iya. Jadi ini menjadi pokok dari masalah tadi, pertikaian dan sengketa. Bayangkan agama kita sampai urusan pertikaian, sengketa itu sudah disiapkan semuanya aturan-aturannya. Memang di masa itu belum menjadi seperti mungkin. Jadi kalau ada nanti para fuqaha, para ulama fiqih itu jelasin. Pada masa Rasulullah SAW itu fase hukum masih turun, karena Rasul masih hidup kan, masih turun secara bertahap, berangsur-angsur sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Lalu kemudian masa para sahabat itu masa dari wahyu itu diterapkan, yang beberapa kasus yang belum terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diamalkan, dipraktekkan dan diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itulah mengapa Rasulullah SAW, karena ketika zaman bergeser kan pasti akan ada kasus yang berubah, ada kasus yang berubah. Itulah mengapa Rasulullah SAW sabdakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang pada sunnahku, sunnahnya khulafa'ir rasyidin, karena mereka figur pemimpin yang
mengamalkan atau menerapkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada mereka sesuai dengan kejadian yang mereka alami. Makanya dalam beberapa kasus-kasus zaman itu dicari buktinya ya tadi, ada nggak orang yang misalnya begini contoh. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an didatengin, ada seorang yang bertanya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kalau ada orang wafat lalu kemudian di antara ahli warisnya ada seorang nenek, berapa didapatkan bagian warisannya? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu cari dalil. Jadi diamalkan dalil. Enggak langsung jawab sekian, enggak. Ada enggak di sini sahabat lain yang pernah dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berdiri. Satu orang berdiri. Saya pernah dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan keputusan bahwa nenek mendapatkan bagian warisannya 1/6. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar tanya, ada lagi enggak yang mendengar seperti ini? Itu bukan berarti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meragukan keadilannya sahabat ini, bukan. Tapi penguat, biar semakin kuat. Ada lagi berdiri. Saya juga pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam putuskan 1/6. Kalau begitu 1/6. Lihat bagaimana metodenya para khulafa ar-rasyidun, hati-hati. Riwayatkan, ini riwayat. Masalah riwayat hadis, teliti hati-hati. Tidak sembarangan terima riwayat. Maka dari situ juga nanti para ulama ahli hadis menyimpulkan bahwa ya riwayat itu harus diteliti. Sahih atau tidak, benar atau tidak, valid atau tidak. Cuman memang pada saat itu belum muncul istilah ilmu hadis atau ulumul hadis. Belum ada istilah itu. Tapi nanti kemudian belakangan akhirnya kemudian mengikuti metode itu muncullah. Jadi riwayat diteliti, kasus persengketaan diteliti, buktinya mana. Tidak asal kemudian bicara. Apalagi terkait dengan harta, apalagi terkait dengan nyawa. Nah, di dalam hadis ini redaksinya kan yang didahulukan harta ya. Kalau seandainya manusia dibenarkan setiap dakwaannya, niscaya akan ada orang yang bermudah-mudah mengklaim harta orang lain dan darah. Darah itu maksudnya pembunuhan. Yang tadi kita sudah jelaskan. Kenapa di sini disebutkan harta duluan baru kemudian darah? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna awwala ma yuqda bainan nas fid dima." Yang pertama kali pada hari kiamat yaumul hisab diputuskan di antara manusia adalah terkait masalah darah, yaitu pembunuhan. Ini maksudnya hubungan manusia dengan manusia. Kalau hubungan kita dengan Allah, salat. Nah, tapi kenapa dalam hadis ini harta yang disebut dulu? Orang akan mengklaim harta karena berapa banyak persengketaan terkait dengan pembunuhan dengan persengketaan terkait dengan harta. Mana yang lebih banyak? Sengketa pembunuhan apa sengketa harta? Mana yang lebih banyak? Harta. Urusan rebutan warisan, ya kan? Ngakuin rumah orang. Ya ada orang punya rumah, tahu-tahu orang lain mengklaim punya suratnya. Coba gimana Anda? Udah dibangun capek-capek tuh, ya, bagus, mewah. Tahu-tahu ada orang datang bawa surat, nih tanahnya tanah saya nih. Sengketa kan? Terjadi persengketaan. Oleh karena itu sekarang ya tadi karena orang sudah jadi semakin ke belakang, potensi berselisih, potensi sengketa itu semakin besar. Dan itu Rasulullah telah sabdakan. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Potensi perselisihan, potensi sengketa di belakang semakin banyak, semakin besar potensinya. Ditambah tadi manusianya pun sudah mulai terlampau cinta harta, terlampau cinta dunia, nggak takut lagi sama akhirat, nggak lagi takut sama Allah Rabbul Alamin, nggak takut lagi sama neraka. Itu menjadi sebab potensi perselisihan dan persengketaan. Makanya jangan kita kira bahwa terkait bicara tentang masalah iman,
terkait bicara tentang masalah hari akhir, terkait bicara tentang surga dan neraka, itu jangan Anda kira itu tidak berdampak pada masalah sosial. Karena seringkali begini, orang seringkali bilangnya begini, Ustadz ini paling ceramahnya ujung-ujungnya kalau nggak surga neraka, udah gitu aja. Terus mati, paling udah itu aja tuh. Padahal tema-tema itu jangan Anda kira itu tidak akan berdampak pada permasalahan sosial. Itu semua berdampak pada masalah sosial. Kenapa orang kemudian nekat berani mengakui harta orang lain kalau dia tidak takut akan hal yang tadi kita sudah sebutkan? Udah nekat ya. Nekat ngambil harta orang dan seterusnya, nekat udah mengklaim itu punyanya, berlaku curang, menipu, bahkan kalau perlu tadilah bayar hakim dan seterusnya, nekat dia lakukan itu semuanya, termasuk untuk bisa meraih kedudukan, jabatan, nekat udah itu semua dilakukan. Kalau dahulu agar supaya misalnya orang nggak bertikai, keluarga nggak berantem misalnya, sebagian atau salah satu di antara mereka rela mengeluarkan harta biar orang adem. Tapi sekarang orang bertikai untuk rebutan harta. Lihat, terbalik kondisinya. Terbalik. Ya. Itu makanya ini sudah benar ini. Kaidahnya sudah benar. Aturannya sudah fix. Ya, walaupun nanti para fuqaha membahas tentu tidak mesti harus yang menuduh yang datangkan bukti. Yang tertuduh pun bisa diminta apa? Bukti juga sama. Jadi misalnya dia nuduh si fulan begini, yang dituduh menolak, ini datangkan bukti dan saksi, sana juga datangkan bukti dan saksi, boleh. Tinggal bagaimana nanti hakim menimbang. Ujungnya misalnya mentok nggak bisa, baru itu sumpah itu menjadi tanda kutip solusi terakhir. Ya, sumpah itu menjadi solusi terakhir ketika memang ya nggak didapati solusi. Tapi yang jadi masalah adalah sumpahnya orang hari ini nih bisa dipegang apa enggak nih? Ya mestinya panduannya apabila ada seorang mukmin, ada seorang muslim bersumpah yang dia tidak dikenal sebagai pendusta, pembohong, sumpahnya diterima. Perhatikan redaksinya. Sumpahnya diterima. Tahu benar tahu enggak, tahu jujur tahu enggak, pokoknya dia seorang muslim, tidak dikenal sebagai pendusta pembohong, lalu dia bersumpah, sumpahnya diterima. Soal dia bohong, urusan dia dengan Rabbnya, Allah Rabbul Alamin. Itu rumusnya, kaidahnya. Tapi ketika ya tadi ada indikasi bahwa sumpahnya ini bohong, dusta, atau dia dikenal memang selama ini sering bohong, jadi nggak diterima sumpahnya. Oleh karena itulah di pengadilan ya sumpah duluan baru bersaksi dan seterusnya. Kalau dia bukan orang yang takut kepada Allah Rabbul Alamin, ya nekat. Saya bersumpah gitu, nekat. Kenapa? Karena tadi sudah dianggap main-mainan. Allah Rabbul Alamin, nama Allah Rabbul Alamin sudah dianggap hanya main-main aja. Sebut sumpah begini, saya bersumpah begitu, diumbar sumpah, karena tadi dari kecil dibiasain begitu. Akhirnya tadi perilaku menyimpang terjadi, curang, menipu, culas, korup, ya, dan seterusnya, karena tidak takut kepada Allah dan hari akhir. Nggak takut kepada Allah dan hari akhir. Berapa banyak para ulama terdahulu pun nggak mau jadi qadhi, jadi hakim, mundur. Saya nggak sanggup, saking takut ya. Tapi juga ada di antara mereka yang maju jadi qadhi. Jangan sampai kemudian nggak ada jadi hakim sama sekali. Ntar kalau ulamanya nggak mau jadi hakim, siapa yang jadi hakim? Tapi pada saat itu mereka takut luar biasa. Sehingga di antara mereka apabila melakukan satu hal yang keliru, mundur langsung, ngajuin mundur. Khalifah, saya mundur aja, saya tidak sanggup, cari yang lain yang lebih
alim, yang lebih berilmu dari saya dan seterusnya. Gitu. Enggak terus berlomba-lomba untuk kedudukan, jabatan, enggak. Karena itu urusan berat. Iya. Sampai pernah ada seorang gubernur, saya sedang tidak teringat namanya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau itu gubernur Basrah, Irak. Jalan dari Basrah sampai Madinah, cuman bawa ember sama pakaian-pakaian bututnya lah. Bertemu khalifah, gubernur itu. Assalamualaikum khalifah. Waalaikumsalam. Wih, gubernur Basrah, ya. Bagaimana? Masa jabatan saya sudah selesai. Yang saya bawa harta cuma ember sama baju bekas, katanya. Kata sahabat Umar bin Khattab, balik lagi ke Basrah. Kalau begitu kamu jadi gubernur Basrah lagi. Nggak mau. Nggak, udah. Yang lain aja. Gitu. Nggak mau, khalifah nggak mau, cari yang lain saja. Cari yang lain aja. Udah cukup sudah saya. Lihat. Iya. Sehingga kemudian dia dicari orang lain yang ternyata nggak mau, gimana lagi? Nggak bisa dipaksa, kan nggak mau. Lihat bagaimana orang, ya dia juga tunaikan amanah. Lalu kemudian dia juga ketika merasa, ya udahlah, saya udah nggak sanggup, ya mundur udah sangat mundur. Ini kan urusan berat ini, urusan berat, urusan amanah, urusan berat. Maka tadi di sini ada poin penting yang perlu kita perhatikan, di antaranya adalah sumpah. Kalau dahulu orang-orang sangat memuliakan nama Allah sehingga nggak berani sembarangan bersumpah, naudzubillah sekarang ya sama kayak bayinah tadi, bukti saksi. Dulu yang namanya bukti saksi, ya jadi contohnya, Anda punya bukti, nggak punya, ya bilang enggak terus dibikin-bikin, nggak terus dicari-cari celahnya. Oleh sekarang enggak, sebagian kita konsultasi kepada konsultan-konsultan hukum atau praktisi-praktisi hukum untuk cari apa? Celahnya. Emang hukum manusia ya begitu, mesti dicari celahnya terus. Dicari, ya nggak usah hukum manusia, hukum Allah aja dicari celahnya. Iya kan? Ya gimana nih Pak Ustadz, ini haram ya. Masa haram Pak Ustadz itu? Ya, kagak bisa Pak. Halal gitu. Ditawar. Allahu Akbar. Ini orang hari ini dengar kata halal sama haram dibuat nggak suka. Dengar kata surga dan neraka dibuat nggak suka. Hari ini perhatikan, dengar kata iman dan kufur dibikin nggak suka. Dibikin lemah kita, memang sengaja itu dibuat begitu. Itu tanda kelemahan jiwa, itu begitu. Padahal istilah-istilah itu adalah istilah yang telah datang dari Allah Rabbul Alamin, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halal haram datang dari Allah, enggak itu? Di Al-Qur'an disebutkan kan? Lalu kemudian hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Itu kan berarti kata haram halal itu jelas. Nah, sekarang Anda ini janganlah bicara hanya halal haram, hanya surga neraka katanya. Hanya iman kufur, iman kafir, seolah-olah ini Anda yang punya, gitu lah, dibuat seperti itu. Makanya sekarang ada semacam gerakan begini, sebagian orang, saya adalah manusia yang bertuhan tapi tidak beragama katanya. Perhatikan, sekarang sudah mulai ini, dan berani terang-terangan, media sosial mulai dikampanyekan. Artinya Pak, pokoknya saya ini bertuhan. Saya tidak mau ada urusan halal haram, iman kafir, surga neraka. Udahlah, itu bukan urusan saya katanya. Pokoknya kamu punya Tuhan, saya punya Tuhan, udah. Kita berarti makhluk bertuhan katanya. Manusia bertuhan. Enggak perlu agama katanya. Yang penting baik sama orang. Lihat. Sehingga tidak ada lagi nilai-nilai halal haram terterapkan pada dirinya dalam pergaulannya. Sehingga ya minum khamr dianggap biasa, dan sekarang sudah mulai naudzubillah ditampilkan di sebagian media sosial. Dan yang minum khamr itu orang yang statusnya agamanya Islam. Sudah dikampanyekan sekarang. Statusnya agama Islam, tapi dia tampil di media sosial, karena sekarang kan media sosial kan begitu mudahnya ya. Minum khamr dengan temannya, yang ini status agamanya Islam.
yang itu sesuatu agama Islam, minum khamr di depan umum. Lalu kemudian seolah-olah menampakkan bahwa itu nggak apa-apa. Sebagian lagi juga sama, sudah ada lagi di media sosial tampil dengan apa? Menampilkan satu orang Islam, satu bukan orang Islam, bareng-bareng makan daging babi. Apa bilang? Udahlah, kita nggak ada, ya, pokoknya sama-sama bertuhan ini, nggak ada halal haram ini, makan enak begini kok diharamkan katanya. Akhirnya yang kayak begini nih mencemooh orang-orang yang berpegang pada ajaran agama. Lama kelamaan orang yang berpegang pada ajaran agama makin dikit, makin sedikit, makin sedikit. Dulu orang awamnya aja, orang Islam awamnya aja tahu khamr itu haram, tahu. Hatta yang minum khamrnya aja tahu itu haram, tahu itu. Sekarang dibikin supaya hal itu nggak apa-apa dan dianggap seolah-olah itu tidak haram. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Gimana sumpahnya mau diterima orang model begini? Gimana persaksiannya mau diterima orang yang seperti ini? Yang dalam syariat kriteria ini tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Jadi minum khamr sekarang di sebagian masyarakat dianggap biasa. Minuman kesenangan, malah sebagiannya naudzubillah, nasallallahu alaihi. Apa dia bilang? Minuman sorga katanya. La ilaha illallah. Dibilang minuman sorga. Begini diharamin minuman sorga ini mah. Kan di sorga juga ada khamr, gitu dia bilang. Iya benar, tapi khamrnya lain sama yang Anda minum itu. Allahu Akbar. Betul-betul hawa nafsu telah dikedepankan. Hawa. Orang mengedepankan hawa. Bagaimana orang mau diterima persaksiannya, sumpahnya, sedangkan orang itu adalah orang yang mengedepankan hawa. Nauzubillah, nasallallahu alaihi. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadis mengatakan bahwa penebus dosa perselisihan persengketaan sehingga caci maki adalah 2 rakaat sholat. Itu namanya sholat apa kan? Dan bagaimana niatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasulullah SAW sebutkan bahwa fitnatur rajul, ujiannya seseorang itu bisa jadi pada anaknya, bisa jadi pada hartanya, bisa jadi pada kerabat-kerabatnya, bisa jadi juga pada tetangganya. Artinya memicu kita jadi marah sama anak, sama kerabat kita, sama tetangga kita, sehingga kemudian seringkali kita keceplosan ngomong, ya kan, tidak sadar bicara karena emosi. Nah, itu semuanya bisa dihapuskan dengan amal salih. Ya, bisa, artinya itu bisa diredam dengan amal salih. Ya, bisa jadi orang itu udah maafin, tapi kita dalam rangka untuk menghapuskannya dengan amal salih. Wallahu alam, secara umum seluruh amal salih bisa menyebabkan dihapuskannya dosa-dosa tersebut, termasuk ya salat sunnah. Kalau tadi yang ditanyakan salat sunnah 2 rakaat, ya bisa. Salat sunnah mutlak bisa. Orang salat sunnah mutlak, memperbanyak salat sunnah mutlak selain salat-salat sunnah yang telah disebutkan, apakah itu rawatib dan seterusnya, dia tambahkan lagi salat sunnah yang mutlak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pautan yang tentang masalah umat muslim tanpa dimerajalela itu bisnis riba. Kita beri untuk penjelasan ayatnya, karena sekarang ya mereka juga muslim sejarah yang kaji bisnis riba
ibadah lagi sholat juga, gimana sholatnya Pak? Itu saya belum percaya. Ya, tentang masalah riba. Jadi di antara sebab menyebarnya riba itu ada dua penyebab utamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, sayati zamanun ala ummati la yubalil mar'u min aina akhadal mal am min halalin aw min haram. Akan datang satu masa di mana umatku mereka enggak peduli lagi dari mana mereka meraih harta, enggak peduli apakah itu dari yang halal atau dari yang haram. Nah, ketidakpedulian ini muncul karena dua hal atau dua bentuk. Yang pertama, ketidakpedulian dalam belajar agama. Udah nggak mau belajar agama atau malas belajar agama tentang riba segala macam, nggak mau. Maka akhirnya ya dia meraih harta suka-suka aja, orang nggak tahu itu mana yang halal, mana yang haram, mana yang riba, mana yang enggak. Yang penting harta ya saya ambil gitu aja. Jadi yang pertama, ketidakpedulian bentuknya tidak belajar agama, malas, enggan belajar agama. Yang kedua adalah dia tahu itu haram, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Udahlah, haram-haram, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Akhirnya dia makan juga itu, naudzubillah. Rasulullah SAW sabdakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka yang lebih berhak terhadap daging tersebut. Kalau dia makan dari yang haram dan seterusnya, gimana doanya mau dijabah oleh Allah Rabbul Alamin? Bagaimana salatnya mau diterima oleh Allah Rabbul Alamin? Secara hukum fikih zahir, salatnya mungkin sah, syarat terpenuhi, rukunnya iya kan gitu. Tapi bagaimana mau diterima di sisi Allah Rabbul Alamin? Sedangkan makannya haram, pakaiannya haram, kendaraannya haram tadi dari riba, rumahnya juga haram dari riba. Karena ternyata tadi orang ngikutin hawa nafsu itu, penyebabnya, di antara penyebabnya adalah dia tidak sabar terhadap kesulitan dunia. Sabar, pengennya potong kompas, cari cepet. Pengennya apa? Cari cepet. Daripada kerja susah, payah, capek, kan mendingan kalau yang pihak yang minjeminnya, misalnya rentenirnya, daripada saya capek kerja, mendingan kan saya minjemin duit. Minjemin duit dapat apa? Untung. Nah itu kan nggak capek-capek saya. Nauzubillah. Sebaliknya yang sebagian orang lagi, ya daripada capek-capek saya punya rumah, kalau beli cash nggak sanggup dan seterusnya, kredit tapi dengan cara yang ribawi. Ya tadi kalau yang disebutkan kayak kendaraan ya leasing dan seterusnya, itu penyebabnya. Nggak sabar, atau bahasa lainnya nggak sabar susah gitu. Nggak sabar susah, pengennya cepet aja deh pokoknya. Gaji naik, kredit lagi. Itu. Jadi orang penghasilannya bertambah, utangnya makin bertambah. La ilaha illallah. Gimana mau cukup? Kalau gitu nggak cukup-cukup, orang utangnya nambah terus. Yang ada tuh penghasilannya nambah, utangnya dikurangin. Nah itu ini enggak. Nauzubillah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tanya ini kasus firqah, masalah firqah pernah terjadi di keluarga kami di Jogja sana. Ketika di bulan suami istri, si istri itu masih punya bapak ibu. Bapaknya lebih dulu almarhum. Si istri tadi, anaknya bapak tadi,
Nggak saya sebut namanya, nggak apa-apa saja. Jadi sama saya yang larang. Jadi yang perempuan ipar saya itu dia tahu lebih dahulu. Padahal bapak ibunya masih ada. Ketika bapaknya meninggal, baru bagi waris. Nah, waktu itu diputuskan anak dari ipar saya kan 2 yatim ibu. Itu terhijab katanya, si yatim tadi nggak dapat pembagian dari sang ayah yang meninggal tadi. Padahal surat-surat rumah dan tanah yang banyak waktu itu sudah disuruh merawat ipar. Kalau perempuan ipar saya berarti yang laki adik saya sendiri. Nah, adik saya sendiri akhirnya dia ngalah saja karena sudah ada yang mengurusi perkara itu terhijab karena istrimu sudah almarhum lebih dahulu sebelum pembagian warisan. Nah, yang saya tanyakan, ketika membagi waris di situ ada yatim, kan diceritakan kalau di situ ada yatim hendaklah dia diberikan hadiah. Yang saya tahu seperti itu. Mohon penjelasan. Iya Pak, jadi ini permasalahan ini pembagiannya kan karena ada sebab yang sudah mati duluan dan seterusnya. Jadi saya minta Bapak konsultasinya secara pribadi, tidak pertanyaan umum seperti ini, karena itu tentu harus dicatat Pak. Saya pun harus mencatat si fulan yang siapa, si ini si siapa, yang mati duluan si siapa, sehingga bisa terdeteksi. Begitu ya. Jadi Bapak, alangkah baiknya ini konsultasi waris namanya, bukan tanya jawab kajian. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi bukan saya tidak mau jawab, karena tadi Bapak kan sebutin si fulan kan saya tidak hafal si fulan, si Alan, si ini menantunya si ini iparnya si ini, saya tidak hafal. Begitu ya Pak ya. Jadi konsultasi waris bukan tanya jawab kajian. Ini ada pertanyaan, perawinya satu, mengapa dhamirnya huma yang sahabat Abdullah bin Abbas tadi ya? Kan sahabat Abdullah bin Abbas sama ayahnya juga kan sahabat. Makanya kayak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas dan ayahnya Abbas. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah dan ayahnya Umar. Makanya nyebutnya radhiyallahu anhuma. Lalu gimana cara menyikapi penggugat yang tidak bertanggung jawab? Nah ini juga sama ini. Gugat nggak tanggung jawab ini gimana bentuknya ini? Habis dia gugat dia kabur gitu. Kan udah berarti lega, nggak ada yang gugat lagi. Iya selesai dong. Dia yang gugat habis itu nggak tanggung jawab, kabur kan? Itu udah selesai berarti itu. Ya, jadi ini beberapa pertanyaan ini, permasalahan-permasalahan yang seperti contohnya ini mubahalah. Para ulama memang mubahalah itu jadi siapa yang bohong dia yang mati gitu. Ya, dia akan diazab oleh Allah, dia akan dihukum oleh Allah Rabbul Alamin. Sebagian para ulama katakan mubahalah itu dalam masalah-masalah yang sangat penting dan genting. Tidak setiap permasalahan dimubahalahkan. Tidak setiap permasalahan dimubahalahkan. Nah, terus kalau ada yang bilang ini gimana dengan kejadian yang lalu ada orang yang mati 6 orang itu ditembak, yang jelas itu urusan darah, nggak main-main urusan darah itu. Urusan darah itu tidak main-main. Kalau toh memang di sini tidak diselesaikan, nanti di akhirat orang yang dibunuh itu akan menggandeng orang yang membunuhnya, lalu kemudian datang di hadapan Allah Rabbul Alamin, ya Allah tanyakan kenapa dia membunuh saya. Tidak main-main urusan darah itu. Ya, kalau ditumpahkan tanpa hak tidak diperkenankan. Ini tentang kasus katanya motor yang disita oleh aparat kemudian tidak ditebus oleh pemiliknya karena sudah lama akhirnya dilelang. Nah, itu bukan punyanya lah ya. Bukan punyanya. Secara syar'i itu bukan punyanya, ya nggak boleh lah dilelang. Walaupun nggak ditebus, nggak boleh itu dilelang karena itu bukan haknya. Begitu. Nah, semestinya juga kalau motor ya ini kalau dalam pandangan syar'i ya, namanya orang motornya hilang ketemu, ya udah tinggal diambil aja sama dia tinggal lampirkan bukti bahwa dia pemiliknya kan selesai toh.
Iya, saya tidak tahu kalau peraturan-peraturan yang lain. Peraturan syariah begitu, nggak perlu pakai ditebus lagi. Kan saya bilangnya peraturan syar'i. Barangnya hilang, ketemu, ya pulangin. Tidak ada tebusan. Iya, kan aparat sudah digaji untuk mengurus hal-hal yang seperti itu. Saya nggak tahu ini peraturan, saya nggak ngerti peraturannya kalau harus ditebus, saya nggak ngerti. Ya, kita cukupkan ya. Oh, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sumpah, Ustaz. Kadang-kadang kita dengar sumpah itu yang benar seperti apa? Kadang-kadang ada orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Iya. Gimana? Iya. Bagaimana dengan sumpah dengan menyebut demi Allah, demi Rasulullah? Ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man arada an yahlif falyahlif billah." Siapa orang yang mau bersumpah, ya dia hanya menyebut nama Allah saja. Karena begini ya, sumpah itu dia menyebut nama yang paling dimuliakan, yang paling diagungkan, nama Allah. Maka tidak boleh ada disebut bersama dengan nama Allah nama selain Allah Rabbul Alamin, kendati pun nama Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun, tetap tidak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Sumpah hanya dengan menyebut nama Allah saja. Maka sebagian para ulama katakan sumpah dengan menyebut nama Allah dan bersama dengan itu nama selain Allah itu syirik kecil bentuk ucapan, sehingga seolah-olah yang selain Allah ini memiliki kedudukan yang sama dari sisi keagungan dengan Allah Rabbul Alamin. Walaupun dia tidak bermaksud menyekutukan Allah, tapi perkataan itu sudah perkataan yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Apa hukum apabila seorang suami mengatakan cerai? Apakah sudah jatuh talak dan tidak diperbolehkan suami istri itu berhubungan biologis? Ya, kalau suaminya jelas terang-terangan katakan kepada istrinya, saya cerai kamu, jatuh. Apakah tidak boleh berhubungan biologis? Kalau habis itu berhubungan biologis lalu istrinya mau, dianggap rujuk. Jelas. Orang dia masih mau berarti dianggap rujuk. Iya, jadi misalnya saya cerai kamu, udah itu kan jatuh satu. Kalau masih satu ya, satu. Habis itu akur lagi, berhubungan biologis lagi, dianggap rujuk, selesai. Jadi nggak perlu ke pengadilan, nggak perlu. Tapi talak satu sudah jatuh secara syar'i. Besok lagi begitu lagi, misalnya. Terus berhubungan lagi, rujuk lagi, dua, tinggal sisa satu nih, tinggal sisa satu. Kok begitu lagi, saya cerai kamu, jatuh, pisah udah, gak bisa lagi rujuk dengan langsung berhubungan biologis, gak boleh, karena sudah talak tiga. Kalau sudah talak tiga gak bisa, kecuali ya ini nanti menikah sama orang lain, baru cerai, baru bisa balik lagi. Makanya jangan main-main. Iya, mungkin satu masih bisa, dua masih bisa, tiga dan tidak bisa. Kalau istri yang mengatakan cerai, apakah jatuh talaknya? Ya enggak. Enggak ada bu, hukum agama enggak ada perubahan. Kalau hukum negara saya enggak tahu. Hukum agama nggak ada perubahan, nggak tahu kalau hukum pengadilan agama lain antara hukum agama dengan hukum pengadilan, itu bedain. Saya nggak tahu kalau pengadilan agama. Pengadilan agama yang saya tahu istri melakukan gugatan cerai, belum jatuh cerai, sidang, suami nggak datang misalnya. Maka pengadilan memutuskan cerai. Yang memutuskan cerai itu adalah apa? Pengadilan, bukan karena istri bilang saya cerai kamu ke suami jatuh talak. Enggak ada itu, enggak ada dalam hukum syar'i, enggak ada, hukum agama enggak ada. Jadi datang ke pengadilan dia gugatan cerai, misalnya karena suaminya enggak mau menceraikan, akhirnya pas sidang enggak mau datang.
maka pengadilan memutuskan cerai. Pengadilan, dan pengadilan diberi hak memang untuk itu. Bukan istri yang bilang ke suami, saya ceraikan engkau. Enggak. Gitu ya. Jadi mungkin ibu maksudnya hukum pengadilan agama. Saya tidak tahu itu pengadilan agama berubahnya sejak kapan. Saya belum cek lagi. Tapi mungkin itu ngajukan gugatan cerai dikabulkan oleh pengadilan agama, diputus cerai walaupun suaminya nggak bilang saya ceraikan kamu, begitu. Katanya kalau seorang istri yang berzina itu wajib diceraikan. Tapi boleh kita masih sama-sama suka, tapi harus ceraikan dulu, nanti boleh nggak harus boleh balik lagi. Jadi apabila wanita itu berzina, kan ada kemungkinan dia bisa hamil. Ada kemungkinan dia bisa hamil, maka ditangguhkan dulu. Artinya ditangguhkan, jangan didekati. Jangan didekati, khawatir dia hamil dari laki-laki yang lain sehingga kemudian terjadi ketidakjelasan anak. Ya, jadi nggak jelas ini anaknya anak yang siapa ini, anak yang suaminya atau anak yang laki-laki yang berzina sama dia. Begitu. Jadi dia boleh kalau memang dia mau ceraikan, dia ceraikan. Kalau itu dia tangguhkan misalnya, oh ternyata hamil, udah saya ceraikan ya, biarin. Begitu. Tapi memang ini termasuk ya gimana ya? Naudzubillah ya, bagian dari hal yang kalau orang-orang terdahulu tidak termaafkan. Karena saking cemburunya orang zaman dahulu itu, istrinya zina udah nggak dimaafkan sama dia, udah cerai aja udah terus. Mau hamil mau enggak dia ceraikan. Kenapa? Nggak termaafkan. Nggak termaafkan. Makanya orang di masa dahulu itu ya jangankan dia berzina, sebagiannya istrinya keluar rumah aja tanpa izinnya marah sangat. Begitu. Oh ini talak terus isinya ini. Padahal ini kan pengajiannya bukan talak ini. Sengketa iya, tapi itu bukan sengketa ini juga ini. Ya ini kayaknya ini udah ada pengajian sendiri deh bab talak, li'an, zihar, udah ada ini. Udah ada kok, jadi saya yang ketempuan nih. Ya Allah ya Rabb, ini kayaknya kalau diteliti angka perceraian meningkat ini ya. Apa hukum bagi suami yang sering mengucapkan talak 6 kali tapi dalam pengaruh obat-obatan terlarang? Sama, jatuh, karena dia telah merusak dirinya sendiri. Iya kan? Dia sengaja konsumsi itu, lalu kemudian hilang akalnya, dianggap sama. Karena apa? Itu kesalahan dia sendiri. Itu kesalahan dia sendiri. Dia anggap jatuh. Sama seperti orang sengaja minum khamar lalu dia mental. Sebagian para ulama katakan tetap jatuh karena dia menyebabkan dirinya sendiri hilang akalnya. Sumpah pocong nggak ada dalam Islam. Nggak ada dalam Islam sumpah pocong. Dalam Islam cukup mengucapkan wallahi. Jadi itu tadi. Jadi dia lebih takut matinya ternyata ya. Sumpah pocong kan kalau saya bohong mati kan gitu. Dia lebih takut itunya. Padahal wallahi itu jauh lebih dia takuti mestinya. Seorang laki-laki menikah, baru 1 bulan menikah terjadi perselisihan. Kemudian si istri minta cerai dan minta bagian harta suami. Apakah dibenarkan? Tidak dibenarkan secara syariat. Tidak dibenarkan secara syariat. Tapi kalau suaminya mau ngasih boleh. Ya jadi misalnya diceraikan lalu kemudian diberi harta, boleh. Boleh itu. Tapi kalau meminta dalam arti bahwa dia merasa ada punya hak pada harta suaminya, tidak. Enggak ada gono gini, enggak ada. Tapi si suami memberikan sukarela, itu angkanya enggak dibatasi kalau sudah sukarela ya. Si suami memberikan secara sukarela, itu boleh. Itu diistilahkan dengan mut'ah. Mut'ah bukan kawin kontrak, bukan. Mut'ah itu artinya hal yang membuat seseorang jadi senang. Jadi mantan istrinya biar senang, ya udah nih tak kasih. Tapi angkanya tidak dibatasi. Beda dengan waris ya, orang belum mati udah dimintain waris. Gono gini juga enggak. Wah kan dia itu sukses punya harta banyak ini selama sama saya. Iya kan, tapi dia yang kerja.
Maka kalau dia kasih sebagai mut'ah namanya boleh. Boleh. Gitu. Jadi misalnya istrinya minta terus dia kasih, tapi angkanya nggak dibatasi berapa. Begitu. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira. Kita cukupkan kajian kita kali ini. Insyaallah kajian kita tetap nggak berubah, masih kajian kitab Arba'in, bukan kajian kitab talak. Bukan ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.